Sobat Pendidikan, jumpa lagi bersama saya Gela Rahma di acara RTL, Ruang Tanpa Lobi, ruangnya BBPMP Provinsi Jawa Tengah untuk ngobrolin segala hal yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, Sobat Pendidikan, pemerintah sudah mewajibkan seluruh sekolah untuk menerima siswa berkebutuhan khusus, di mana siswa berkebutuhan khusus ini memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama dengan siswa lainnya. Nah, kali ini saya akan berbincang dengan Ibu Esther Terviana. Beliau merupakan praktisi pendidikan, konsultan anak berkebutuhan khusus dari Anak Cerdas Learning Center. Nah, kita akan ngomongin nih tentang sekolah inklusi itu seperti apa sih? Gimana Ibu? Halo Kak Gela. Iya. Senang bisa ketemu hari ini. Alhamdulillah, saya juga senang nih. Kayaknya kita akan ngobrolin banyak nih tentang sekolah inklusi gitu ya Bu ya. Boleh Bu dijelasin sedikit gitu tentang konsep sekolah inklusi itu seperti apa dan apa sih perbedaannya antara sekolah inklusi dengan sekolah reguler? Oke, baik ya. Jadi sekolah inklusi ini merupakan sekolah yang menerima semua anak. Nah, tadi disampaikan bahwa pemerintah juga sudah kemudian memberikan kesempatan kepada semua anak itu untuk mengenyam pendidikan dengan layanan yang sama. Nah, anak-anak kebutuhan khusus yang bagaimana yang bisa masuk di setiap sekolah? Ternyata memang ada beberapa karakteristik Kak Gela untuk supaya anak berkebutuhan khusus itu bisa menerima layanan yang harus tegak dulu diagnosanya sebetulnya di awal gitu ya. Jadi sekolah inklusi ini kemudian memberikan layanan baik anak normatif atau kita sebut anak tipikal. Karena pada dasarnya semua anak normal dong ya, nggak ada ya anak yang tidak normal begitu kan. Jadi kita sebutnya dengan anak normatif atau anak tipikal, artinya mereka tidak berkebutuhan khusus, tapi mereka di dalam kelas-kelasnya, nah itu bergabung juga ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus yang seperti apa? Hari ini kita tahu ada anak-anak autism, anak-anak dengan ADHD, yang mereka aktif, kurang fokus gitu ya. Nah itu yang bisa bergabung di sekolah inklusi di tempat yang kami layani. Slow learner juga ya Bu? Slow learner ada juga, Down syndrome ada juga. Betul. Ada keuntungannya apa Ibu untuk sekolah inklusi, untuk siswa atau untuk siswa lainnya yang tidak berkebutuhan khusus, ada manfaatnya nggak sekolah khusus itu, sekolah inklusi itu? Sebetulnya anak-anak yang baik anak normatif tadi ya atau anak yang berkebutuhan khusus, mereka ada di satu sekolah yang sama yang disebut dengan sekolah inklusi ini, itu banyak banget keuntungannya justru untuk anak yang berkebutuhan khusus karena mereka ada bersama-sama setiap hari gitu ya, mendapatkan stimulasi yang sama dengan anak-anak yang normatif, maka mereka terpacu nih, termotivasi untuk kemudian mereka bisa melihat anak-anak seusianya kok dia sudah bisa begitu gitu ya. Jadi ini ada stimulasi intrinsik justru yang dari dalam anak-anak itu mengejar stimulasi itu dan akhirnya itu justru membantu sekali untuk anak yang berkebutuhan khususnya. Nah, bagaimana dengan anak yang normatifnya? Empatinya Kak Gela. Empatinya, mereka jadi peduli temannya gitu ya. Terus kita juga ngajarin bagaimana anak-anak itu tetap bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Dan di sekolah inklusi ini betul-betul bisa engage gitu ya, bisa lebur gitu ya, saling menghargai di sana, tercipta lingkungan yang inklusif di sana gitu. Jadi betul dan saya melihat anak-anak yang normatif ini tadi mereka jadi peduli temannya, peduli lingkungannya, itu keren banget, keren sekali. Jadi anak-anak yang teman-temannya yang apa ya? Yang jadi tipikal, yang tipikal itu tipikal, tadi, yang normatif itu justru lebih ada empatinya terdorong di sekolah inklusi ya. Betul. Karena mereka melihat anak-anak yang beragam mungkin ya seperti itu. Iya. Saling membantu. Jadi justru peer teaching sebagai guru di teman sebayanya begitu ya. Nah, ini anak sama anak kadang-kadang bahkan kami sangat terbantu sekali dengan anak-anak itu. Kadang-kadang justru para guru di sekolah inklusi ini mereka kan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ada yang kesulitan
ngomongnya gitu ya Kak Gela. Yeah. Tapi ajaibnya nih ya, dengan peer teaching itu temennya yang seusianya itu justru dia bisa paham, bisa membantu guru justru kemudian, gitu. Bu itu maunya ini gitu. Luar biasa. Luar biasa. Keren. Jadi kami setiap hari selalu dapat kejutan-kejutan baru dari anak-anak tuh, baik yang anak-anak yang spesial, yang tadi berkebutuhan khusus maupun anak-anak yang normatif. Oke. Prinsipnya dari sekolah inklusi itu bagaimana, Bu? Ya, jadi di sekolah inklusi ini kemudian kita harus siap semuanya, karena tadi di saat sekolah itu menerima menjadi salah satu pilihan untuk orang tua dengan komitmennya sebagai sekolah inklusi, maka kemudian sekolah itu harus siap, SDM-nya, gurunya harus siap, dilatih lagi, karena tentunya berbeda ya, kita punya anak yang normatif saja dengan anak-anak yang kebutuhan khusus, itu berbeda Kak Gila. Lalu kemudian kurikulumnya, dari kurikulum akhirnya mereka di dalam satu kelas, karena tadi ya ada anak-anak dengan kebutuhan khusus dan anak yang tipikal. Anak-anak kebutuhan khusus ini mempunyai karakteristik yang dia secara usia dia sama dengan anak yang lainnya, tetapi secara usia biologis ya, artinya kalau anak 5 tahun ya begitu kemampuannya 5 tahun gitu. Tetapi nah anak kebutuhan khusus kenapa dibilang berkebutuhan khusus? Karena dia tidak berkembang sesuai dengan usianya, ada delay-nya. Ada hambatan perkembangannya. Nah, hambatan perkembangan ini yang kemudian di dalam kelas-kelas di sekolah inklusi, guru-guru harus bisa menumbuh kembangkan itu setiap karakteristiknya anak. Gitu. Jadi butuh skill khusus dari sisi gurunya. Dari sisi kurikulum tadi, maka setiap guru harus mengerti, harus kemudian bisa memfasilitasi kebutuhan anak normatif dan anak yang berkebutuhan khusus. Lalu kemudian tentunya ada sarana prasarana juga, ya kan. Lalu keterlibatan orang tua juga, karena tidak mudah juga kemudian bisa memahamkan setiap orang tua itu. Ada yang kekhawatiran loh Mbak Gila. Gimana Ibu? Takut anaknya nanti ketularan. Jadi stigma masyarakat kita itu masih cukup complicated ya. Jadi gitu. Orang tua yang dari anak-anak yang normatif, yang siswa normatif itu mereka ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran, iya. Termasuk misalnya kemudian ada karena tadi ada anak yang berkebutuhan khusus yang bicaranya belum lancar nih, usia 5 tahun masih gitu ya. Ternyata anak yang normatif pulang itu dia niruin gitu. Nah orang tua bisa cukup khawatir juga kan dengan begitu. Maka kolaborasi dengan orang tua itu kemudian komunikasi itu sangat utama ya. Dan terus kita sosialisasi. Harus terus sosialisasi ya dari sekolahnya sendiri juga. Bahwa itu bukan nggak akan menular gitu ya. Itu masih ada di awal-awal saya ngalamin itu. Nanti jadi sekolah SLB dong gitu ya. Tapi alhamdulillah kita lewatin itu semua. Tadi komunikasi yang efektif ya tentunya bisa kemudian mengedukasi nggak cuma anak tapi orang tua dan masyarakat juga. Bu, sekarang saya ingin Ibu boleh bercerita gitu ya tentang praktik baik dari sekolah inklusi khususnya yang di Anak Cerdas Learning Center ini seperti apa? Ya baik. Jadi sebetulnya Anak Cerdas Learning Center itu ada di bawah Yayasan Anak Cerdas. Nah, Anak Cerdas ini di awal mulai berdirinya, maka Anak Cerdas ini punya layanan pendidikan anak usia dini, begitu. Dan ternyata di dalam perjalanannya setiap tahun Kak Gela, itu selalu ada anak-anak yang kami terima itu berbeda tadi, berbeda. Padahal awalnya sebenarnya tidak secara spesifik mau buka sekolah inklusi, tidak. Awalnya nggak seperti itu. Betul, tidak. Tapi dalam perjalanan tadi, karena kok setiap tahun pasti ada, bahkan belakangan ini lebih meningkat Kak Gela. Nggak cuma di tempat kami ya, tapi dimanapun di Indonesia juga kayaknya ngalamin. Beberapa tahun yang lalu kita ngalamin ada COVID ya, Kak Gela. Jadi
anak-anak yang masuk PAUD tahun ini itu adalah anak-anak yang lahir masa itu, masa COVID. Oh, iya. Dan ternyata ini menambah semakin banyaknya ada anak berkebutuhan khusus, begitu. Karena mereka mungkin waktu COVID kurang stimulasi. Kurang stimulasi, gitu ya? Betul Kak Gila. Hari itu kita tahu ya, kita semua nggak boleh keluar rumah, kita cuma di rumah. Kemudian apa yang aktivitasnya anak-anak dari bayi sudah terima gadget juga gitu kan ya. Nah itu ternyata ya anak-anak ini terdampak. Nah orang tua aware-nya kapan? Karena hari itu memang kita semua di karantina ya. Anak-anak yang harusnya sudah masanya komunikasi, harus main keluar. Nah mereka kan nggak dapet itu. Akhirnya loh, orang tua sadar kok 2,5 tahun anakku belum bisa ngomong ya. Bahkan 3 tahun juga kok belum ya gitu. Nah masuklah ini anak-anak yang lahir di masa-masa itu ya. Cukup lama juga kan kita hari itu Kak Gela ya. Sekolah diliburkan dan sebagainya. Nah, itu. Jadi banyak anak-anak yang sekarang ini mulai usia 4 tahun, 5 tahun begitu yang memang tadi ada hambatan-hambatan perkembangannya. Tuh. Lalu kami di PAUD Anak Cerdas itu kami terima SK karena dari Dinas Pendidikan melihat ya kok setiap tahun memang juga selalu ada anak-anak berkebutuhan khusus dan tadi juga ternyata semakin kesini semakin banyak. Akhirnya kami malah dapat amanah baru begitu ya. Jadi sekolah inklusi dengan diterbitkannya SK bahwa PAUD Anak Cerdas merupakan sekolah inklusi, salah satu sekolah inklusi di Kabupaten Semarang begitu. Nah dari situ kemudian kami dari manajemen, dari yayasan membuka tadi satu layanan karena anak-anak ini nggak cukup kalau cuman hanya sekolah di reguler tadi. Ternyata anak-anak ini butuh treatment lagi, butuh stimulasi yang lebih lagi. Maka kemudian ada Anak Cerdas Learning Center. Itu awalnya betul. Itu. Dan setelah ada Anak Cerdas Learning Center ini, kami melihat karena tadi mereka kemudian punya jam khusus, ada layanan tambahan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ini ternyata luar biasa. Jadi di samping mereka belajar bersama dengan anak-anak yang normatif di kelas reguler kami sebutnya. Nah, nanti anak-anak ABK ada namanya layanan pull out. Jadi kita ambil anak-anak ABK itu akan ketemu dengan guru yang sudah terlatih untuk mereka dapat stimulasi one on one. Gitu. Di jam lain ya setelah jam yang bisa di hari yang bisa di hari di jam pelajaran itu bisa atau juga ada yang di luar jam karena kami sekarang punya cukup banyak kira-kira. Kemudian Ibu saat menerima anak berkebutuhan khusus ini kan tentunya ada prosesnya ya seperti apa? Itu kira-kira seperti apa prosesnya? Ya. Yang kami lakukan di PAUD Anak Cerdas yang kemudian di backup dengan Anak Cerdas Learning Center ini, di awal tentunya waktu penerimaan peserta didik baru, nah kami lakukan dari awal screening dari awal. Jadi waktu itu orang tua terima formulir begitu ya, nah kita pastikan bagaimana anaknya lewat wawancara. Dari situ akan kelihatan nih, karena mohon maaf nih Kak Gela, nggak semua orang tua tadi kan aware ya kalau anaknya itu ternyata berkebutuhan. Kalaupun dia tahu berkebutuhan, itu masih denial juga tuh. Gitu. Jangan sampai kemudian sudah diterima, wah ternyata anaknya begitu ya. Dan jangan sampai juga orang tuanya kurang kooperatif dan sebagainya. Jadi kami betul-betul screening itu dari awal. Dari orang tuanya dulu kita wawancara. Kemudian kalau memang terindikasi atau kemudian memang orang tua sudah mengatakan kalau anaknya berkebutuhan khusus, kami meminta diagnosa dari ahli ya, diagnosa klinis dalam hal ini. Bisa dari psikolog atau dari dokter ya, dari pihak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan supaya tegak diagnosanya apa. Gitu, supaya nanti kami juga nggak kesalahan gitu ya, treatmentnya gitu kan. Karena bagaimanapun musuhnya bukan siapa-siapa Kak Gela, musuhnya waktu kalau untuk anak-anak ini. Jadi musuhnya waktu. Karena kan kita tahu ya anak usia dini itu golden age. Ya. Betul, masa perkembangannya masa emasnya nih ya.
Kalau sampai kita salah di situ, kelewatan di situ, betul dampaknya akan panjang tentunya. Jadi diagnosa klinis kami minta. Lalu kemudian kita observasi juga anaknya. Karena kenapa kok sudah diagnosa klinis harus observasi juga gitu ya Kak Gela? Karena ternyata dari diagnosa itu ada yang cuma bilangnya speech delay aja. Itu padahal speech delay itu tidak akan tegak berdiri sendiri, pasti dia akan menyertai, misalnya menyertai autism atau menyertai dari ADHD gitu ya. Jadi nggak mungkin dia berdiri sendiri, maka kami observasi kembali. Dan jika ternyata dari hasil observasi kami itu masih ada hal-hal yang tadi, ini bukan speech delay nih ya. Kalau speech delay itu kan hambatan bicara ya, hambatan berarti kan terlambat, tertinggal gitu, atau malah gangguan bicara begitu. Jadi kami nanti akan komunikasikan dengan orang tua supaya mencari lagi diagnosa yang tegak. Begitu. Nanti itu menjadi salah satu prasyarat untuk diterima di tempat kami. Kami juga minta untuk orang tua melakukan terapi. Jadi di luar sekolah maka mereka harus melakukan terapi juga. Tergantung terapinya nanti dari ahli yang kemudian mengkomunikasikan butuh terapi apa, begitu. Nah, apa yang kemudian dilakukan di PAUD Anak Cerdas? Kalau tadi kan di awal ya, maka ada betul-betul kami memastikan juga, karena di saat kami terima, berarti kan kami betul-betul harus amanah ya, ini titipan orang tua, memaksimalkan. Jadi kami juga harus mengukur kemampuan guru-guru, kemampuan SDM kami, begitu, berapa banyak yang kami bisa terima. Tentunya nggak semua kita terima juga Kak Gela ya. Iya, betul. Ada kuotanya. Betul. Kan kalau anak normatif diajak untuk ayo duduk, silahkan duduk gitu, mereka bisa ya. Tapi kalau yang anak spesial nih, temennya duduk, dia bisa jalan-jalan kemana-mana. Gitu. Tentunya butuh pengawasan ekstra untuk itu. Jadi tetap kemudian kami melakukan screening tadi. Supaya begitu anak kita terima, orang tua pun juga betul-betul bisa berkolaborasi dengan kami. Gitu Kak Gela. Kemudian Ibu, adakah ketika menjadi sekolah inklusi itu tadi, kurikulumnya apakah berbeda Ibu? Tadi sepertinya awal tadi menyebut ya kurikulumnya ada disesuaikan atau bagaimana, seperti apa Ibu? Ya, kalau secara umum kurikulum memang sama, tetapi kemudian untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini punya yang namanya individual program. Gitu. Jadi rencana individu setiap anak yang berkebutuhan khusus tadi. Kenapa? Karena kan mereka kebutuhan khususnya beda-beda ya, sesuai karakteristiknya. Jadi saat mereka ada di kelas reguler, maka mereka mengikuti kurikulum yang ada di kami. KSP kalau sekarang ya, kurikulum satuan pendidikan begitu kan. Sama. Tetapi untuk memfasilitasi kebutuhan khususnya anak tadi, maka guru kelas bersama dengan guru di ACLC, nah mereka berkolaborasi untuk membuat individual program itu. Tapi kami juga melibatkan orang tua, karena tentunya stimulasinya nggak cukup hanya di sekolah saja dan di tempat terapi. Tapi orang tua juga punya peran penting juga di jam-jam di luar sekolah dan terapi. Kolaborasinya seperti apa Bu antara guru dan orang tua? Oke. Jadi kami guru wali kelas dalam hal ini, wali kelas itu kemudian akan kami lakukan juga asesmen awal Kak Gela. Asesmen awal, lalu kemudian orang tua tadi kan juga memberikan hasil terapinya, memberikan diagnosanya. Kami sama-sama melakukan observasi, melakukan pengamatan, orang tua menceritakan kegiatan di rumah gitu ya, dan program kami di sekolah. Nah ini kita kombinkan. Kita kombinkan, kita punya yang namanya juga parent support group khusus untuk yang orang tua yang diamanahi anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi posisinya guru kelas, ACLC, tadi Anak Cerdas Learning Center, karena mereka yang pull out, mereka yang kemudian melakukan treatment khusus ya untuk ABK, dan orang tuanya seperti circle. Dari guru kelas akan report kepada orang tua dan ACLC. Tim ACLC juga akan sama, akan report ke wali kelas dan orang tua.
Jadi ini circle yang tidak terputus, harapannya tadi stimulasi yang terus-menerus akan mempercepat ketertinggalan anak ya, tentunya begitu. Jadi semuanya saling mendukung ya Bu ya? Betul. Ya. Dampak positifnya Ibu bagaimana dari sekolah inklusi ini? Ya, tentunya akhirnya tadi ya anak-anak terlayani. Semua anak terlayani, mereka mendapatkan hak pendidikan seperti yang dijamin negara ya, bahwa setiap anak dijamin untuk bisa menerima pendidikan yang layak, stimulasi dan sebagainya. Jadi minimal kami bisa membantu negara untuk kemudian memfasilitasi orang tua yang diamanahi tadi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejujurnya sampai hari ini belum banyak juga sekolah yang melakukan treatment maksimal ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ini sebetulnya peluang, justru peluang bagi setiap sekolah yang mau membuka punya sinergi gitu ya dengan orang tua untuk pelayanan ini sebetulnya sangat baik. Untuk anak-anak yang tipikal pun yang normatif, nah ternyata mereka juga berdampak sangat positif ya. Untuk anak yang APK, ya. Betul, mereka juga sangat terbantu dengan stimulasi yang dilakukan seusia dan anak-anak APK dicelupkan gitu ya, kayak teh celup nih, dicelupkan di dalam kelas-kelas reguler itu. Kalau kendalanya apa Ibu? Ada nggak sih kendalanya? Tentu banyak ya Kak Gila, iya betul. Ya, seperti tadi saya sempat sampaikan bahwa tidak mudah di saat sekolah itu menerima anak berkebutuhan khusus, itu memang tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa loh, pasti bisa gitu ya, pasti bisa. Yang penting tadi kita bisa menyamankan dulu orang tua, memastikan bahwa layanan yang kita berikan itu kemudian memang betul-betul dirasakan sama dan baik untuk semua anak. Anak-anak bertumbuh kembangnya juga maksimal gitu ya, maka akhirnya orang tua bisa percaya dan justru mereka mendukung program di kami untuk di layanan sekolah inklusi ini. Di masyarakat juga akhirnya para orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus tadi juga tidak perlu khawatir begitu ya, dan mereka punya pilihan di mana mereka menyekolahkan anaknya, karena kalau yang sebelum-sebelumnya orang tua itu cukup galau Kak Gela untuk anak saya begini bisa nggak ya diterima di sekolah ya, anak saya begini begitu. Jadi ini baik. Boleh Bu, ini tips bagi sekolah dan guru yang ingin menerapkan sekolah inklusi boleh diberikan ke teman-teman sobat pendidikan yang ada di rumah. Oke, baik ya. Untuk para pelaku pendidikan ini ya, khususnya pengelola atau manajemen sekolah, kepala sekolah, yuk mari kita membuka hati untuk kemudian bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Nggak perlu takut teman-teman, apa yang akan kita lakukan? Ya tentunya siapkan dulu nih SDM-nya, pendidik-pendidiknya yang punya kemampuan, punya pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus. Hari ini banyak kita bisa akses dimanapun untuk itu ya. Lalu kemudian memastikan bahwa sarana prasarananya oke, secara manajerial juga kita cukup siap untuk itu. Jadi insya Allah terus kemudian bergabung dengan komunitas tentunya. Ada komunitas-komunitas, sekolah-sekolah yang melayani anak kebutuhan khusus, dan ini akhirnya akan bisa menjadi satu gerakan yang baik di dunia pendidikan kita, dan tentunya akan menolong generasi-generasi anak-anak nanti ya yang sekarang di usia ini. Anak-anak ini nanti yang akan membangun negeri ini ya Bu ya. Betul, 25 tahun lagi mereka mungkin akan jadi pemimpin gitu kan.
Dan di saat kita semakin banyak sekolah yang kemudian punya layanan anak berkebutuhan khusus ini, tentunya akan sangat membantu keluarga-keluarga, orang tua untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada di anak-anaknya. Terima kasih Bu Esther atas waktu dan sharingnya. Kita ngobrolin banyak banget yang menarik dan membuka wawasan tentang sekolah inklusi. Semoga lain kali kita bisa berjumpa lagi dan ngobrol tentang tema menarik lainnya. Terima kasih Kak Gela, sukses selalu. Iya. Nah, seru sekali ya Sobat Pendidikan bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga bisa menginspirasi Sobat Pendidikan. Buat Sobat Pendidikan yang masih penasaran, pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Esther atau ingin tahu sih seperti apa sekolah inklusi itu, mungkin bisa lewat boleh browsing gitu ya Kak Gela di IG kami atau di Facebook kami, itu ada PAUD Anak Cerdas. Namanya apa Bu? PAUD Anak Cerdas. Ya, PAUD Anak Cerdas, Sobat Pendidikan. Oke. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di channel YouTube BBPMP Jateng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.